Sebagai komunitas para sahabat Yesus, sebagai orang-orang beriman, aku tahu, aku bisa mengandalkan kalian semua untuk berjalan bersamaku. Paus Leo XIV, pemimpin spiritual yang dikenal karena diplomasi dan kelembutannya, baru saja memicu kontroversi global setelah menolak menjabat tangan Kate Middleton dalam sebuah pertemuan bergengsi. Tapi justru apa yang dilakukannya setelah itu membuat seluruh ruangan dan dunia terdiam. Kamera menangkap momen tegang saat dunia kerajaan dan dunia agama bertabrakan dengan cara yang tak terduga. Lalu, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Paus? Dan bagaimana reaksi keluarga kerajaan di balik pintu tertutup? Ikuti bersama kami untuk mengungkap gestur mengejutkan yang mengguncang baik gereja maupun kerajaan. Jabat tangan yang tak pernah terjadi. Hanya 5 hari setelah Paus Leo XIV pertama kali melangkah ke balkon Basilika Santo Petrus. Dunia belum sempat menarik napas. Pemilihannya mengejutkan bahkan para pengamat Vatikan yang paling berpengalaman. Seorang paus dari Amerika. Kedengarannya seperti fiksi. Tapi di sanalah dia berdiri, menolak berabad-abad tradisi seremoni dengan ketenangan yang menantang, tanpa jubah bersulam, tanpa vestmen berbenang emas, tanpa cincin berpermata. Sebaliknya, ia mengenakan jubah hitam sederhana dan berjalan tanpa pengawalan. Ia makan di meja kayu. Tempat tidurnya hanya sebuah ranjang sederhana di kamar kecil tanpa permadani atau marmer. Ia tak tertarik pada takhta. Satu-satunya mahkota yang ia akui adalah mahkota duri. Pagi itu, dalam keheningan suram kapel kecil, Paus Leo berlutut sendirian dalam doa diam. Cahaya matahari dari kaca patri kuno memantulkan warna-warni di lantai batu saat ia membisikkan ayat dari Injil Yohanes. Di belakangnya, seorang ajudan Vatikan mendekat, menundukkan kepala. "Yang mulia," katanya pelan, "Catherine, Putri Wales, telah meminta audiensi. Dia sedang dalam perjalanan menuju Roma. Tidak ada delegasi resmi, tidak melalui saluran diplomatik." Paus membuka mata, berdiri dan memandang altar. "Duchess of Cambridge?" tanyanya. "Ya," jawab ajudan. "Beliau ingin menyampaikan ucapan selamat secara pribadi." Leo menepuk-nepuk lengan jubahnya dan memandangi lilin-lilin di atas altar sejenak. Lalu, dengan kepastian yang tenang, "Siapkan ruang penerimaan," katanya. "Tapi pertemuan ini tidak akan mengikuti protokol biasa." "Apakah perlu saya beritahu pers?" tanya ajudan. "Tidak perlu," jawab Paus dengan suara tenang. "Dunia akan segera mengetahuinya." Sementara itu, tinggi di atas Laut Tengah, Kate Middleton sedang memeriksa catatannya dalam sebuah pesawat pribadi yang ramping. Selalu tenang, selalu siap tampil di depan kamera, dia bukan hanya sosok kerajaan. Dia adalah merek global. Timnya mengelilinginya, membaca setiap kata dari pernyataan yang telah ditulis dengan hati-hati. Itu dirancang bukan hanya sebagai salam, tapi sebagai pernyataan identitas. Kerajaan, anggun, hangat, dan tak diragukan lagi modern. Momen ini, katanya, adalah tentang koneksi antara iman dan kasih karunia, antara tradisi dan masa kini. "Saya ingin gambar itu muncul di setiap halaman depan." Penata busananya memeriksa penampilannya. Gading lembut, mutiara sederhana, semua dipilih untuk menunjukkan kekuatan dalam keheningan. Asistennya, sedikit lebih gugup, berbicara. "Yang mulia, Paus ini berbeda. Dia melanggar aturan. Dia tidak bisa diprediksi." Kate tersenyum, tenang, dan tak tergoyahkan. "Saya tidak datang untuk membuatnya terkesan. Saya datang untuk menemuinya. Sebagai satu simbol untuk simbol lainnya." Saat pesawatnya mendarat di Roma, koridor Vatikan dipenuhi bisikan. Putri Wales mencari audiensi pribadi. Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pertemuan pertama antara monarki dan paus dari Amerika. Para jurnalis berebut. Pengawal Vatikan menyesuaikan posisi seremonial. Kamera-kamera dipasang. Aula mewah. Biasanya disediakan untuk raja dan kepala negara. Ditata dengan presisi teliti, tetapi tanpa kemewahan. Tidak ada tirai beludru, tidak ada takhta emas. Paus Leo duduk dalam keheningan kontemplatif, hanya mengenakan mozzetta merah di atas jubah hitam polos.
Tanpa cincin, tanpa tongkat, hanya seorang pria beriman yang sedang menunggu. Berkat yang terus dicurahkan Tuhan atas kita semua. Lalu pintu terbuka. Kate masuk dengan anggun dan bersinar. Setiap langkahnya telah dilatih, namun tetap anggun. Ruangan terdiam. Kamera mengklik. Kilatan cahaya menyambar. Para ajudan terdiam saat dia berjalan langsung ke arah Paus. Dengan pesona terlatih, dari seseorang yang telah bertemu banyak pemimpin dunia, sambil tersenyum, ia mengulurkan tangan. "Yang mulia," katanya dengan hangat. "Atas nama rakyat Inggris, suatu kehormatan bagi saya menyapa Anda, dari satu pelayan publik kepada yang lain." Namun Paus Leo tidak menyambut. Matanya menatap matanya, tenang, fokus, tak tergoyahkan. Tangannya tetap terlipat lembut di pangkuannya. Keheningan terasa menusuk. Tangannya tergantung hanya beberapa sentimeter dari tangan Paus. Detik demi detik berlalu. Kate tetap mempertahankan posisinya. Senyum masih terpampang, tapi kehangatan di matanya mulai berubah menjadi kebingungan. Perlahan, dengan anggun, dia menurunkan tangannya. "Saya mengerti," bisiknya pelan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Paus Leo berdiri dan berjalan melewatinya. Bukan untuk memeluk, bukan untuk meminta maaf, tapi menuju sebuah meja kayu kecil di sisi ruangan. Di atasnya terdapat sebuah baskom perak sederhana, sebuah kendi tanah liat berisi air, dan handuk putih yang terlipat. Dengan ketenangan yang disengaja, ia menggulung lengan bajunya, dan apa yang terjadi selanjutnya mengguncang arti diplomasi dan ritual suci itu sendiri. Paus Leo akan segera memberikan tanggapan setelah insiden itu. Tapi pesan apa yang tersembunyi di balik gestur tanpa kata itu? Dan mengapa itu membuat bahkan Kate Middleton mempertanyakan segalanya? Tetap bersama kami. Respons tak terduga dari Paus terhadap Kate Middleton. Sebuah momen yang mengejutkan semua orang. Ruangan itu hening. Terlalu hening untuk ukuran Vatikan. Tak ada bisikan, bahkan suara kertas pun tidak terdengar. Hanya suara langkah Paus Leo XIV berdiri di depan baskom perak. Lengan bajunya tergulung, dan matanya memancarkan ketenangan yang mantap. Semua perhatian tertuju pada jabat tangan yang ditolaknya. Tapi sekarang, sesuatu yang bahkan lebih aneh sedang terjadi. Di seberangnya berdiri Catherine, Putri Wales, Kate Middleton. Dikenal karena ketenangannya di bawah tekanan. Penampilan yang dipoles dengan cermat, dan wibawa yang konsisten, dia kini menghadapi momen yang tanpa skrip, tanpa preseden, dan jelas tanpa arahan istana. Ini bukanlah pertemuan formal biasa. Ini adalah sesuatu yang lain sepenuhnya. "Yang mulia," kata Paus Leo, suaranya tenang namun tegas. "Saya tidak datang untuk bertukar gestur demi kamera." Ia menunjuk ke baskom, lalu kembali menatapnya dengan maksud yang dalam. "Saya datang untuk menawarkan sesuatu yang lebih dalam." Suasana di ruangan berubah. Ketegangan berubah menjadi kebingungan. "Kamu telah memanggilku untuk memikul salib itu, dan diberkati dengan misi itu." Staf Kate saling pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Para pejabat Vatikan mencondongkan tubuh untuk mendengar lebih jelas. Para wartawan yang terpaku dalam keheningan hanya bisa menatap. Seorang jurnalis bahkan menjatuhkan pulpen mereka. Suaranya memantul di lantai marmer seperti bunyi peluru awal lomba. Kate, yang telah tersenyum dan berbicara dengan Perdana Menteri dan Presiden dengan kepiawaian, tiba-tiba terdiam. Bukan karena takut, tapi karena ketidakpastian yang tulus. Dia datang untuk menghormati Paus yang baru terpilih dengan gestur persatuan. Sosok dunia untuk sosok dunia. Tapi Paus telah membalikkan naskah. "Jika kamu bersedia," lanjut Leo, sambil kembali menunjuk ke air, "aku mengundangmu untuk bergabung dalam sebuah ritual yang lebih tua dari gelar yang kita kenakan." Baskom itu berkilau di bawah cahaya hangat istana apostolik. Sederhana, kuno. Bapa Suci menunggu, dengan tangan tergantung di atas air, tak bergerak. Kate melangkah maju sedikit, secara naluriah, lalu berhenti. "Ini bukan yang saya harapkan," katanya. Suaranya lebih pelan dari biasanya, penuh pemikiran. "Tidak.
jawab Paus dengan senyum lembut. Ini bukan yang kita semua harapkan. Itulah sebabnya hal ini penting. Ini bukan lagi kesempatan untuk difoto. Ini bukan lagi diplomasi. Ini telah menjadi sesuatu yang suci. Ia memberi isyarat lembut ke sisi lain dari baskom. Kepemimpinan, katanya, matanya sempat melirik tangan Kate yang masih tenang. Bukanlah soal kuatnya genggaman kita, tetapi rendah hatinya sentuhan kita. Untuk sesaat, Kate Middleton, seorang bangsawan, calon ratu, simbol keanggunan kerajaan, berdiri terpaku. Ia telah bertahun-tahun belajar bagaimana menguasai momen, melintasi kekacauan tanpa satu kesalahan. Tapi momen ini bukan soal penguasaan. Ini soal penyerahan. Segala hal dalam dirinya menyuruhnya mundur. Ini tidak ada di jadwal. Tidak ada sudut, media untuk ini. Namun ada sesuatu dalam suara Paus, sesuatu yang tenang dan kekal, yang menembus keraguan. Dia menarik napas perlahan dan melangkah maju. Pers terperangah, kamera terkunci. Para penasihat menahan napas. Dia berhenti di depan baskom, sekarang berdiri tepat di seberang Bapa Suci. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, hanya rasa ingin tahu yang mentah dan jujur. Dia sedang melangkah ke dalam ketidakpastian. Paus Leo mengangkat kendi tanah liat. Suara air yang mengalir bergema lembut, hampir seperti doa. Dalam Injil Yohanes, katanya pelan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, bukan karena dia harus, tetapi karena tidak ada pemimpin yang berada di atas orang yang mereka layani. Dia mencelupkan tangannya ke dalam air. Tak ada kata-kata, hanya beban berabad-abad sejarah yang menekan lembut ke dalam momen yang tak terbayangkan oleh kedua pihak. Kate meraih handuk. Dengan ketelitian yang elegan, dia mengeringkan tangan Paus yang basah. Itu adalah tindakan yang disengaja, penuh hormat, bukan sebuah pertunjukan. Dan untuk pertama kalinya, kamera menangkapnya bukan sebagai seorang bangsawan, bukan sebagai calon ratu, tapi sebagai seorang manusia yang bersedia berhenti, hadir, dan terlibat dalam sesuatu yang sangat manusiawi. Saat dia selesai, Paus membasuh tangannya sebagai balasan. Tangan yang telah memeluk anak-anaknya, melambai ke kerumunan, menyesuaikan mikrofon, dan memikul tugas kerajaan selama lebih dari 1 dekade. Tangan-tangan itu sekarang berada di tangan sang Paus. Dan saat dia mengeringkannya, Kate tidak menolak. Dia mengizinkannya. Tak ada yang bertepuk tangan, tak ada yang berbicara, tak ada tagar, tak ada komentar, hanya pengamatan. Semua orang tahu sesuatu telah berubah, tapi belum ada yang bisa menjelaskannya. Paus menoleh ke arah pers. Kita boleh berbicara, katanya. Suaranya membawa ketegasan yang lembut. Lalu ia menatap seorang ajudan. Biarkan pers masuk kembali sepenuhnya. Kate melirik ke tangannya. Mereka sudah kering, tapi tidak terasa sama. Ekspresinya tenang, namun posturnya telah berubah. Lebih lembut, masih bangga, masih kerajaan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sekarang dia berdiri di samping Paus, bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai sesuatu yang lebih dekat. Kamera merekam. Dunia menyaksikan, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dan ini membawa kita pada alasan tindakan Paus. Apa pesan yang tersembunyi di balik ritual itu? Dan mengapa Kate yang dipilih untuk menerimanya? Tetaplah bersama kami. Makna mendalam di balik penolakan sang Paus. Mereka berkumpul seperti biasanya. Para jurnalis dari seluruh dunia. Buku catatan terbuka, kamera menyala, mikrofon berkedip. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Udara tidak dipenuhi ketegangan seperti biasa. Sebaliknya, keheningan aneh menyelimuti ruang pers. Tak ada yang buru-buru bicara. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Drama yang mereka harapkan tak terjadi seperti yang dibayangkan. Semua menunggu, tak yakin apakah mereka menyaksikan konfrontasi atau sesuatu yang jauh lebih personal. Lalu muncul pertanyaan pertama dari seorang jurnalis Prancis. Yang mulia, katanya sambil berdiri hati-hati. Anda menolak jabat tangan dari sang kongreswan. Apakah itu pertanda penolakan? Paus Leo XIII menjawab tanpa ragu. Itu adalah tanda niat. Kita hidup di masa di mana gestur dilakukan demi tepuk tangan, bukan demi makna. Saya tidak menolak untuk mempermalukannya.
Saya menolak untuk mengundangnya masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Ruangan tidak meledak oleh reaksi. Sebaliknya, kata-katanya tenggelam perlahan, menyusun ulang harapan. Kate, sang kongreswan, berdiri di sampingnya dengan pandangan yang lebih reflektif. Dia tampak berubah, seolah seseorang berhasil menembus lapisan pelindungnya. Ada lebih sedikit perlawanan kini, lebih banyak kesadaran. Seorang jurnalis dari Reuters menyela. "Apakah Anda tersinggung, Nyonya?" "Aku terkejut," jawabnya jujur. "Tapi tidak tersinggung. Aku mengharapkan protokol. Tapi yang kuterima adalah perspektif." Suara lain dari arah belakang menyusul. "Apakah semua ini hanya simbolisme yang dipentaskan untuk kamera?" Paus hampir tersenyum. "Jika kami merencanakannya, maka itu akan menjadi tak berarti. Ini bukan pertunjukan, ini nyata." Dia tidak bereaksi, dia merespons. Kate mengangguk lembut. "Ada perbedaan antara terkejut dan diundang masuk ke sesuatu yang memaksamu berpikir. Apa yang dia tawarkan itu mengguncang, tapi benar. Dan kejujuran, seperti itu langkah dalam politik. Para jurnalis kini condong ke depan. Citra Kate yang dulu berapi-api menghilang. Paus pun tak lagi tampak seperti simbol tradisi yang jauh. Seseorang di belakang memecah keheningan yang mulia. Beberapa mengatakan, Anda mempermalukannya, bahwa ini tentang kekuasaan, bukan kerendahan hati. Jika kerendahan hati terasa seperti dominasi, jawab Paus, mungkin kita telah salah memahami kerendahan hati itu sendiri. Itu adalah momen yang terasa bukan seperti konferensi pers, melainkan seolah sesuatu yang kuno telah diingat kembali. Kini, Paus Leo berdiri di panggung dunia, bertemu ribuan jurnalis dari seluruh penjuru dunia pagi itu, termasuk mereka yang menyaksikan dari seberang lautan. Dari ketenangan elegan rumahnya di Windsor, Kate Middleton menyerap setiap detiknya. Ini bukan sekadar kisah tentang politik atau agama. Ini adalah tentang kasih karunia di bawah sorotan, tentang menemukan makna dalam kesederhanaan, dan tak ada yang lebih memahami itu selain Kate Middleton, Putri Wales, tidak menarik perhatian lewat pidato megah atau konfrontasi dramatis. Ia melangkah dalam dunia kerajaan dengan jenis keheningan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Seperti penolakan Paus terhadap ritual kosong, Kate juga sering memilih kehadiran daripada pertunjukan. Dalam acara-acara kerajaan, gerakannya disengaja, lembut tapi tegas, hangat namun tak berlebihan. Ia mewujudkan pengendalian diri, bukan karena takut, tapi karena menghormati sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Seperti Paus dalam momen jeda itu, Kate tahu kapan harus diam dan kapan membiarkan keheningan menyampaikan makna, di saat orang lain mungkin merespons dengan pertahanan. Kekuatannya terletak pada apa yang tidak perlu ia buktikan. Ini bukan pertunjukan, ini keyakinan. Saat para jurnalis melanjutkan pertanyaan, sebuah suara bertanya, "Mengapa air yang mulia? Mengapa menggunakan itu untuk momen seperti ini?" Paus mengangkat tangannya dengan lembut. Karena air menyucikan, karena ia merendahkan hati, dan karena ia mempersatukan. Ia adalah tanda pertama penciptaan dalam setiap kitab suci. Jika kita tak bisa berdiri di baskom yang sama, bagaimana kita bisa memimpin dari sumur yang sama? Kate yang selalu berjalan di antara tradisi dan modernitas, pasti memahaminya. Ia menghadapi tekanan citra publik, menjadi ibu, menjalani tugas, dan politik istana, seringkali dalam waktu bersamaan. Namun ia jarang goyah, karena seperti Paus, ia percaya pada kekuatan simbolisme yang tenang. Kate melihat ke tangannya. "Aku tidak mengira akan direndahkan hari ini. Aku tidak setuju dengan semua yang dipegang gereja, tapi kakekku dulu bilang, jika kesombongan menenggelamkan suara hatimu, maka kamu bukan memimpin, kamu cuma menjual." Apakah Kate Middleton akan mengatakannya seperti itu? Mungkin tidak dengan kata-kata yang sama, tapi dalam tindakannya, dalam caranya menyapa pasien di rumah sakit, caranya menjauh dari drama, caranya menjaga keluarganya. Pesannya tetap sama. Kepemimpinan sejati bukan soal volume, melainkan ketekunan. Pertanyaan terakhir datang. "Newman Kongreswan, apakah Anda akan melakukannya lagi?" "Ya," jawabnya tanpa ragu. "Bukan karena itu mudah, karena itu tidak mudah." Paus mengangguk. Transformasi sejati dimulai saat kenyamanan berakhir.
Kalimat itu menyebar di media sosial seperti api. Dalam hitungan detik, cerita ini ditulis ulang. Bukan penolakan, tapi pencerahan. Dan kini, semua mata beralih ke para jurnalis. Bagaimana mereka melihat insiden ini? Apa yang diungkap tentang kepemimpinan? Dan apakah kerendahan hati benar-benar kekuatan baru? Tetap di sini. Dari pertanyaan menuju rasa hormat, reaksi para jurnalis terhadap langkah berani Kate Middleton. Di dalam aula agung, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukan kekacauan pers biasa dengan kilatan kamera dan suara gaduh, melainkan keheningan. Keheningan langka menyelimuti ruangan. Para jurnalis yang biasanya menyerbu dengan pertanyaan cepat, kini menemukan diri mereka mendengarkan sungguhan. Seorang reporter BBC akhirnya memecah keheningan. "Yang mulia," katanya hati-hati. Beberapa komentator mengatakan tindakan Anda hari ini mengaburkan batas antara agama dan politik, antara keyakinan tulus dan penampilan. Bukankah itu presiden yang berbahaya? Paus Leo melipat tangannya, pandangannya tenang. "Iman bukan pertunjukan," katanya. "Dan pelayanan bukan teater. Apa yang terjadi hari ini bukanlah peleburan antara gereja dan negara. Itu adalah langkah menjauh dari tontonan. Jika kalian masih terjaga sampai akhir dan tetap ingin bertepuk tangan, terima kasih. Tapi itu bukan tujuannya." Matanya berpindah ke Catherine, Putri Wales. Kate Middleton kini berdiri bukan hanya sebagai bangsawan, tapi sebagai sosok dengan kedalaman. Apa yang ia berikan bukanlah kepatuhan. Itu adalah keberanian. Kate tidak langsung bicara. Dia tidak perlu. Ekspresinya membumi, lebih reflektif daripada defensif. Tak ada pesona yang dibuat-buat. Tak ada polesan PR. Hanya kekuatan yang tenang. Ini adalah Kate yang sering tersembunyi di balik protokol kerajaan. Seseorang yang mendengar sebelum bertindak, yang menimbang sebelum bereaksi. Seorang reporter berdiri. "Putri Catherine, sebagai perempuan dengan pengaruh besar, apakah momen ini terasa seperti ujian terhadap otoritas Anda?" Kate berputar sedikit, tanpa gentar. "Itu bukan soal kekuasaan," katanya pelan, tapi jelas. "Itu memang ujian, tapi bukan soal pangkat atau peran. Itu ujian kehadiran. Dan saat itu, saya memilih untuk hadir. Bukan untuk tampil." Suara lirih mengalir di ruangan. Ini bukan lagi konferensi pers, tapi titik balik. Sebuah ruang di mana iman, tradisi, dan keyakinan pribadi saling bertabrakan dan membentuk ulang satu sama lain. Lalu muncul suara lain. "Yang mulia, apakah pendekatan simbolis ini bagian dari diplomasi Vatikan yang baru? Pribadi, tak terduga, dan emosional?" Paus Leo menjawab tanpa ragu. "Ini bukan diplomasi, ini pemuridan. Gereja tidak menjual kemegahan. Ia berdiri demi kebenaran. Dan kebenarannya adalah orang-orang lelah dengan gestur kosong, lelah berpura-pura." Seorang reporter dari Amerika Selatan maju ke depan. "Lalu, apa arti bahwa Putri Catherine menerima gestur Anda?" Pos kembali menatap Kate. "Itu berarti transformasi masih mungkin. Bahkan mereka yang dibesarkan dalam istana bisa memilih kerendahan hati. Bahwa iman sejati tak peduli pada mahkota atau gelar. Ia hanya bertanya, 'Maukah kau berlutut?' Beberapa pena terjatuh. Untuk sesaat yang hening, jurnalisme memberi jalan bagi sesuatu yang lebih dalam. Penyaksian. Lalu suara Kate terdengar kembali, lebih mantap. "Seumur hidup, aku diajari bahwa kekuatan berarti kesempurnaan. Tapi hari ini, aku menyadari sesuatu yang lain. Kekuatan tanpa penyerahan hanyalah ketakutan yang dibungkus anggun." Dia menoleh ke kamera, berbicara bukan sebagai duchess, tetapi sebagai perempuan yang menanggalkan protokol demi kejujuran. Jika orang-orang yang menonton ini hanya mengingat satu hal, biarlah ini. Jangan salah artikan keanggunan sebagai kepemimpinan atau rasa percaya diri sebagai keyakinan. Aku masih belajar, dan aku harap aku tidak akan pernah berhenti. Paus meletakkan tangan di dadanya. "Pemimpin sejati tidak memimpin dari jauh," katanya. "Mereka melayani berdampingan, dan hari ini dunia menyaksikannya. Di luar, kerumunan masih berkumpul.
Tapi kini lebih tenang, tidak mencari gosip, melainkan makna. Sebuah jenis kisah baru telah tumbuh. Konferensi pers berakhir, bukan dengan kegaduhan, tapi dengan rasa hormat. Sekarang, mari kita ungkap bagaimana gestur diam Kate Middleton yang kuat dan penuh hormat terhadap Paus Leo berbicara tanpa sepatah kata pun. Tetaplah bersama kami. Sebuah momen kepemimpinan sejati. Pertukaran diam antara Kate Middleton dan Paus. Seorang ajudan maju untuk mengantar Paus Leo XIV dan Kate keluar dari aula. Tapi alih-alih menuju pintu terpisah, Paus menunjuk ke lorong samping yang tenang. Tak ada kamera, tak ada mikrofon, hanya mereka berdua. Kate sempat ragu, lalu mengikutinya. Mereka berjalan melewati lorong sempit menuju kapel pribadi kecil. Sebuah lilin tunggal berkelap-kelip di bawah salib kayu sederhana. Tak ada emas, tak ada marmer, hanya keheningan. Aku tak siap untuk ini, bisik Kate. Tak ada yang pernah benar-benar siap, jawab Paus, berlutut di bangku doa terdepan. Kate berdiri canggung di belakangnya. Aku pikir aku yang mengendalikan, akunya. Kau masih mengendalikan, jawabnya lembut. Tapi kendali seperti apa yang benar-benar kau inginkan? Duduk di sampingnya, Kate merenung. Bertahun-tahun ia bicara tentang kepemimpinan, perubahan, dan menyuarakan yang terpinggirkan. Tapi kini, memandang salib, ia sadar bahwa selama ini ia berusaha mengendalikan dunia luar, tanpa pernah membiarkan sesuatu mengubah dirinya. Paus tersenyum. Mungkin hari ini hanyalah awal. Ketukan pelan mengganggu keheningan, tapi Leo mengisyaratkan untuk mengabaikannya. Dari lengan jubahnya, ia mengeluarkan sebuah rosario kecil dari kayu zaitun diukir tangan. Ini diberikan padaku oleh seorang perempuan di Palestina yang kehilangan 3 putranya dalam konflik. Ia hampir tak punya apa-apa selain imannya. Bahkan itu pun ia bagikan. Ia meletakkan rosario itu di tangan Kate. Ini bukan hanya kenang-kenangan. Ini adalah pengingat atas apa yang sudah kau ketahui di dalam dirimu. Kate menggenggamnya. Aku bahkan tak tahu bagaimana cara berdoa. Kau baru saja melakukannya, katanya pelan. Kate tertawa kecil, setengah malu, setengah kagum. Kau membuatku terkejut, Paus Leo. Dan kau membuatku terkesan, balasnya. Kebanyakan orang lari dari hal yang tak terduga. Kau justru melangkah masuk. Lalu, dengan serius, ia bertanya, mengapa kau tetap tinggal setelah aku menolak jabatan tanganmu? Mengapa tidak pergi? Kate berpikir, lalu menjawab, itu tidak terasa seperti penolakan. Itu terasa seperti tantangan. Dan aku tak ingin gagal. Ia mengangguk. Dan kau tidak gagal. Di luar dunia dipenuhi spekulasi. Tapi di dalam kapel itu, 2 pemimpin duduk dalam kesederhanaan. Tanpa gelar. Tanpa penjaga, tanpa pertunjukan. Hanya 2 orang yang sedang belajar tentang kerendahan hati. Ketika mereka keluar, suasana telah berubah. Para wartawan merendahkan, suara mereka enggan mengganggu sesuatu yang terasa sakral. Paus dan Kate berjalan berdampingan. Tak ada rombongan, tak ada pengumuman, hanya kehadiran. Seorang jurnalis bertanya, apakah Anda akan merilis pernyataan? Kate terdiam sejenak, memandang Paus, lalu kembali ke arah wartawan. Karena untuk sekali ini, kata-kata tak cukup. Kerumunan pun terdiam. Paus mengangkat tangan memberi salam, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan ke Kate. Dia menerimanya, kerumunan, bersorak, bukan dengan kekacauan, tapi dengan kekaguman. Itu adalah jabat tangan pengakuan, bukan kemenangan. Di dalam istana apostolik, seorang kardinal berkata, itu belum pernah terjadi. Leo tersenyum. Begitu pula Kristus. Sementara dunia terfokus pada momen penuh kekuatan ini, Kate Middleton menunjukkan kepemimpinan jenis lain. Tenang, konsisten, penuh empati. Dikenal karena kelembutan dan keanggunannya. Pengaruh Kate tidak mencolok, tapi kuat. Bagaimana menurutmu soal penolakan Paus Leo? Apa maknanya bagi Kate Middleton? Tulis pendapatmu di komentar.
Jangan lupa klik like dan subscribe.